Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kembali lagi di channel Fadlan Hilal Farm. Kali ini saya akan melakukan pruning pada tanaman durian ya, untuk pembesaran batang pada tanaman durian. Jadi seperti apa caranya? Ikuti terus videonya dan jangan lupa untuk dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya dan mengikuti video-video saya berikutnya, karena esensi daripada video saya adalah untuk membantu anak-anak yatim piatu, panti asuhan, dan pembangunan sarana ibadah di sekitar seperti ini. Nah, ini adalah durian musangking ya. Caranya bagaimana teman-teman? Nah, yang saya lakukan adalah melakukan pruning tipis pada tanaman durian yang masih kecil seperti ini ya. Yang masih kecil seperti ini, kita pruning tipis-tipis ya. Jangan terlalu ekstrim. Nah, seperti ini kawan-kawan, ini sudah mau masuk ke tanah ya. Sudah menyampai ke tanah. Nah, ini kita buang ya. Nah, ini yang ke bawah seperti ini. Oke, kita sisakan seperti ini. Ini kita buang ya kawan-kawan, karena ini menghalangi ya. Dan kemudian ini batang ini akan besar lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini arahnya ke bawah ya. Kita buang ya. Supaya ini cepat besar dan tidak terbebani oleh ranting-ranting ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Berikan jarak. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, ini dan nantinya ini barangkali ini akan pindah juga ya. Ini nanti yang akan jadi batang bawah kita nanti ya. Nah, tapi kita pruning pelan-pelan ya. Seperti ini kawan-kawan. Oke, yang menghalangi kiranya ini kita pruning tipis-tipis ya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, ini daun-daunnya kita buang agar batang itu cepat besar ya kawan-kawan. Inilah salah satu fungsi pruning ya. Dan untuk yang di program untuk pembuahan bisa kita lakukan pruning juga sebelum kita lakukan treatment pembuahan ya. Seperti ini. Nah, ini seperti ini kawan-kawan, kita jarangkan saja ya. Ini karena ini dekat. Nah, kita buang seperti ini. Ini lagi kita buang ya. Kita beri jarak ya. Ini kawan. Oke. Pruning tipis-tipis. Nah, ini sudah mantap ya. Kemudian kita selanjutnya menuju ke area berikutnya ya. Seperti ini kawan-kawan. Kita pruning karena masih usia duriannya ini masih kecil ya. Oke. Seperti ini. Kita pruning ya. Nah, ini kita buang ya kawan-kawan, karena ini menuju ke sana ya. Nah, seperti ini kasusnya kawan-kawan. Nah, ini yang akan kita naikkan ya. Kemudian ini karena ini sudah naik, nanti takutnya terbentuk V sehingga ini akan bersaing ya. Jadi dua solusinya, kita buang ini atau kita pertahankan, tapi dengan syarat kita potong pucuk ya. Seperti ini kawan-kawan ya. Seperti ini. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian ini kita potong di sini atau bisa kita potong di sini ya. Oke, kita potong di sini saja dulu ya. Nanti seiring berjalannya waktu kita kita lihat ya perkembangannya. Nah, seperti itu. Kita pruning tipis saja dulu ya. Oke. Nah, ini karena ini di atasnya ini sudah besar dan ini masih kecil di bawah ya. Ini wajib kita buang ya, karena itu akan menghabiskan nutrisi. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kita buang saja ini ya, karena sangat mepet ya. Nah, seperti ini kita program memang mulai dari kecil ya. Nah, seperti ini untuk teman-teman yang yang suka juga potong pucuk, saya juga biasa melakukan. Saya potong seperti ini ya, supaya duriannya ini cepat besar ya, terhenti pertumbuhan di sini, tapi area-area yang ada ke samping itu kita maksimalkan untuk pertumbuhannya ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke, ini kita pruning tipis-tipis kawan. Nah, ini seperti ini sudah bisa kita buang ya. Ini seperti ini. Nah, ini oke, mantap. Cukup seperti itu dulu.
Ini karena ini otomatis ini akan lari naik ya. Dan apabila ia naik seperti ini, nah seperti ini kasusnya, otomatis tidak akan berfungsi juga, nanti akan kita potong juga. Jadi tidak berfungsi sama sekali. Jadi kita sedini mungkin kita buang ya. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu kawan-kawan. Nah, ini juga kita lakukan penjarangan ya. Penjarangan. Nah, ini seperti ini kawan-kawan. Ini walaupun besar, kita lihat juga ya posisinya. Ini seperti ini kita buang ya. Ini kita buat memang penjarangan ya kawan-kawan. Oke. Seperti ini kawan-kawan, ini sangat perlu sekali kita lakukan pruning ya. Seperti ini supaya batangnya atau rantingnya itu cepat besar ya. Ini yang saya lakukan ya. Nah teman-teman, terserah mau mengikuti atau tidak, terserah, yang jelasnya saya hanya mencontohkan ya. Saya hanya berbagi ya buat teman-teman. Seperti ini kawan-kawan. Nah, ini tujuannya kita pruning seperti ini agar ini nantinya akan maksimal ya, maksimal pertumbuhannya dan cepat besar. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini masih ada ya, masih ada satu ya kawan-kawan. Nah ini juga bermasalah ya kawan-kawan. Ini coba kita ini supaya matahari itu masuk ya, kita pruning daun saja ya. Ini, nah ini, oke, kita buang. Nah ini bisa ya, ini juga ya kawan-kawan, ternyata masih ada ini. Kita pruning tipis-tipis kawan-kawan. Oke, ini masih ada ya. Oke, ya seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah jadi penampakannya seperti ini setelah kita lakukan pruning. Nah ini sudah lumayan ya, tidak terlalu rimbun, namun penyerapan nutrisinya nanti itu akan lebih maksimal ya. Oke, kita lanjut lagi ke pohon berikutnya. Kemudian ini kawan-kawan, nah ini adalah durian musangking ya. Nah ini kita akan lakukan pruning tipis-tipis ya, seperti itu. Kan pruning tipis-tipis untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Nah ini seperti ini kawan-kawan. Ini sejak dini kita antisipasi memang ya. Oke, kita pucung, kita potong agar ini mengarah ke sana ya, tidak mengarah ke atas ya. Oke, itu kawan-kawan. Oke, oke. Seperti itu kawan-kawan. Nah ini kita buang ya, jangan terlalu rimbun agar sinar matahari itu masuk ya. Kita pruning daun saja dulu ya kawan-kawan. Oke, kita buang seperti itu agar ini keluar ya. Ini seperti ini kita tipis-tipis saja dulu.
waktunya kita lakukan pruning ya seperti itu. Seperti ini buangnya. Oke. Oke. Sudah jadi ya, sudah terbentuk memang seperti itu. Nyaman. Nah, ini juga kita lihat ya. Ini kita buang. Oke. Lanjut lagi, ini kita buang ya. Untuk kita berikan memang jarak yang ideal nantinya. Kita buang ya. Kemudian di atas kita potong pucuk ya. Oke. Seperti ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya nanti ya kawan-kawan, karena ini belum pernah di pruning ya. Oke. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita lanjut lagi. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini sudah tidak rimbun lagi. Ini kita sudah lakukan pemotongan juga, potong pucuk. Oke. Nah, kemudian seperti ini ya kawan-kawan. Ini rata-rata durian musangking akan seperti ini. Ini akan berbentuk V ya. Nah, ini. Jadi solusinya seperti apa? Ini seperti ini ya. Ini kita akan coba buang saja ya. Bismillah. Seperti itu. Kita buang saja karena saya pertimbangkan itu akan menghabiskan nutrisi. Jadi lebih baik seperti ini dulu. Nah, kita lihat, buang. Oke, nyaman. Oke, jadi seperti itu dulu untuk sementara. Nah. Oke, mudah-mudahan cepat pertumbuhannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk area bawah, di sini ini adalah durian duri hitam ya. Durian duri hitam, semuanya ini harus kita pruning ya kawan-kawan. Kenapa? Karena ini akan memperlambat pertumbuhan dan mengganggu pertumbuhan. Kemudian ini seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini seperti ini harus kita buang ya. Ini durian duri hitam ya. Ini saya tidak takut pruning karena ini saya sudah alami juga ya. Saya sudah alami kawan-kawan. Wah, manfaat daripada pruning itu sangat signifikan sekali ya. Seperti ini, daun-daun seperti ini jangan takut ya. Seperti ini. Ini supaya area bawah ini, nah ini saya potong ya kawan-kawan. Nah itu area bawah ini bersih ya, sehingga tidak ada jamur ya. Nah ini kita ini supaya memperbesar batang. Oke. Nah seperti ini kawan-kawan. Ini yang saya lakukan, pruning ekstrim dulu dan alhamdulillah sangat bongsor sekali ya. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Nah ini kita harus lakukan pruning karena kita pupuk tanpa kita pruning itu akan menghabiskan seperti ini ya, habiskan nutrisi banyak, tunas-tunas sayur yang tumbuh itu juga. Nah, ini seperti ini. Oke. Lihat juga situasi apa namanya batang duriannya ya. Untuk teman-teman yang tahu, nah ini durian apa ya? Ini adalah durian duri hitam menurut saya ya. Nah seperti ini kawan-kawan kita lakukan. Nah ini
Ini awalnya terhalang ya, terhalang sinar matahari masuk ke area ini. Nah ini seperti ini kita potong ya. Nah seperti itu, sehingga sinar matahari masuk ke area ini, dan itu akan mempercepat pertumbuhan kawan-kawan. Ada pruning. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan apabila teman-teman ingin duriannya cepat besar. Karena ini saya lakukan pruning juga dulu ya, pruning di usia 1 tahun lebih, dan alhamdulillah nah ini usianya baru 1 tahun 8 bulan ya kawan-kawan. Saya lakukan pruning, dan ini saya lakukan lagi pruning karena saya sudah merasakan manfaat daripada pruning itu, sudah terbukti ya. Seperti itu kawan-kawan. Oke, kita buang. Nah itu sudah mantap. Oke. Oke, ini area yang kesini ya, ini kita buang. Oke, sebentar. Seperti ini kawan-kawan, ini kita buang ya, kita buang. Jadi harus tekun ya teman-teman, harus tekun. Buang agar batang-batang ini lebih cepat berbuah ke depannya. Oke, nah seperti itu kan. Ini memang agak kurang bagus kelihatan ya untuk pertama, namun pada saat kita lakukan pemupukan dan sudah tumbuh ini, nah seperti ini hasilnya ya. Dulu ini sangat kurus ya. Nah, setelah saya lakukan pruning, nah, bisa teman-teman lihat di video saya. Teman-teman lihat di video saya. Saya buang karena saya bertekatan ya. Teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Nah, waktu pada saat saya lakukan pruningnya, nah, seperti ini kawan-kawan. Ini banyak sekali yang harus. Nah, ini harus kita buang ya. Ini mendekat, itu akan memperlambat pembesaran ranting yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman takut ya, jangan dilakukan ya. Ini kita buang memang ya, supaya kita bentuk memang untuk cabang-cabang pembuahan. Apalagi ini sudah lumayan besar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan 1 tahun ke depan ini mudah-mudahan sudah bisa dibuahkan ya. Seperti ini kawan-kawan. Oke, nah ini sudah bersih area batang-batangnya dalam ya. Nah selanjutnya ini kita bersihkan ya teman-teman, karena ini akan menjadi tempat buah nanti. Ini bersihkan satu-satu ya. Ini masih ada di sini. Masih ada di sini yang ke bawah. Nah ini kita potong ya. Nah kita potong seperti itu juga. Oke kawan-kawan, seperti itu. Kita lanjut lagi. Ada ini. Oke. Nah,
Ini lagi ada bawa, buang semua kawan-kawan untuk mempercepat. Ini masih banyak ya kawan-kawan. Ini satu pohon ini ya yang lumayan untuk kerjanya ini, untuk pruning. Tapi inilah bagian yang paling enak ya, apalagi pada saat bulan suci Ramadan seperti ini ya. Nah ini paling enak bagiannya, tidak terlalu berat tapi harus butuh kesabaran ya. Ini. Masih banyak ya kawan-kawan. Ini seperti ini kita buang. Nih area ini masih banyak yang harus kita benahi. Oke. Oke kawan-kawan, nah seperti itu karena durasinya sangat panjang. Nah ini saya perlihatkan saja ya buat teman-teman. Nah ini seperti ini area dalamnya duri hitam yang sebelumnya. Ini bekas-bekas pruningnya ya, dan kita akan lanjut lagi pruning ya untuk mempercepat pembesaran batang. Seperti itu duri hitam. Demikian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya dan mengikuti video-video saya berikutnya, karena esensi daripada video saya adalah untuk membantu anak-anak yatim piatu, panti asuhan, dan pembangunan sarana ibadah di sekitar saya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam perkebunan Indonesia.